Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah satu-satunya zat yang layak untuk dipuji karena keagungannya. Dialah satu-satunya zat yang layak disembah karena keesaannya, dan Dialah satu-satunya zat yang layak dicintai karena kasih dan sayangnya. Selanjutnya, sholawat bertangkaikan salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk menegakkan agama terbaik, agama Islam rahmatan lil alamin, dengan pedoman yang kekal abadi, Al-Quranul Karim. Duhai saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, saya Abul Rizal Harahap, salah satu peserta di Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Salatiga Angkatan 18, yang alhamdulillah baru saja menyelesaikan setoran hafalan Al-Quran 30 juz selama kurang lebih 40 hari. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan selama saya menghafal Al-Quran di KTN Salatiga ini. Akan tetapi ada banyak motivasi, ada banyak keinginan, dan ada banyak janji dari Allah Subhanahu wa taala yang akan saya dapatkan jika saya dapat bertahan dari godaan dan tantangan-tantangan tersebut. Di sini saya akan bercerita tentang pertemuan saya dengan surat cintanya Allah, Al-Quranul Karim. Awal dari pertemuan saya, awal dari motivasi saya menghafal Al-Quran untuk menjadi seorang ahlul Quran yang benar-benar mencintai Al-Quran, berawal dari pertemuan saya dengan almarhum ayah saya di alam mimpi, di mana pada saat itu sekitar bulan Oktober 2020, saya bertemu dengan ayah saya, dan di dalam mimpi itu ayah saya hanya melihat dengan tatapan
tanpa senyuman. Di situ saya berpikir, saya merasa, apakah maksud dari mimpi ini? Kemudian hari terus berlalu, Allah memberikan petunjuk kepada saya. Pada saat itu saya sedang membuka YouTube, dan saya yakin ini bukan kebetulan. Saya yakin ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat di beranda YouTube saya ada video dari Ustadzuna Adi Hidayat, di mana di dalam video itu menceritakan tentang perjuangan dari seorang Ustadz Adi Hidayat, motivasi seorang Ustadz Adi Hidayat dalam menghafal Al-Quran. Ketika saya menonton video itu, saya merasa tersentuh, bahkan hingga menangis, karena kisah yang beliau alami hampir mirip dengan yang saya alami, yakni saya tidak dapat melihat mayit ayah saya ketika meninggal. Saya tidak dapat melaksanakan fardu kifayah kepada ayah saya, yang mana itu merupakan cita-cita terbesar dari ayah saya, yang pada saat itu saya tidak dapat melaksanakannya karena masih dalam perjalanan ke kampung halaman. Di situ saya merasa tersentuh, bukan karena Ustadz Adi Hidayat yang menggerakkan, tapi saya yakin itu dari Allah, dan Ustadz Adi Hidayat adalah sebagai perantara yang menyampaikan. Dan ada sebuah doa yang selalu Ustadz Adi Hidayat mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga telah menjadi sebuah doa yang selalu saya ucapkan, yang selalu saya mohon kepada Allah. Adapun doanya, ya Allah, sungguh aku tidak akan bisa lagi berbakti kepada ayahku. Aku tidak akan bisa lagi berbakti kepada ayahku secara fisik. Maka dari itu, aku memohon kepadamu ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah. Berilah kepada hamba kemudahan untuk menghafalkan Al-Quran, di mana setiap satu huruf, satu kebaikan yang ada di dalam huruf-huruf Al-Quran, hamba berikan kepada almarhum ayah saya. Di situ saya benar-benar merasa bahwasanya Allah telah menggerakkan hati saya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Adapun satu doa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang mana satu doa ini juga akan selalu saya ingat dan akan selalu saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau berdoa, ya Allah, sungguh hamba tidak akan pernah bisa lagi menggenggam tangan ayah hamba di depan pintu Ka'bahmu, di depan rumahmu yang begitu megah ini ya Allah. Oleh karena itu,
hamba memohon kepadamu ya Allah, izinkan hamba, berilah kemudahan kepada hamba untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mengamalkan isi-isi dalam Al-Quran, agar nantinya hamba atas izinmu dapat menggenggam tangan ayah dan ibu hamba di depan pintu surgamu. Di situ saya merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sinyal yang sangat kuat agar hamba mencoba berusaha untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, seorang hamba yang benar-benar berniat mencintai Al-Quran karena rasa cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa cinta hamba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena rasa cinta hamba kepada kedua orang tua hamba. Itulah yang selalu saya tanamkan. Jujur, ketika saya berada di YKTN Salatiga ini, sangat banyak tantangan, sangat banyak rintangan, sangat banyak godaan yang datang. Ketika menghafal dari juz 1, kemudian sampai ke pertengahan juz, sampai di akhir, pasti selalu ada tantangan. Tetapi di balik tantangan dan godaan itu ada motivasi besar yang selalu saya tanamkan. Di antaranya, saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingin kembali bertemu dengan ayah saya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-23 dan ke-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Kemudian di ayat yang ke-24-nya, Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Jika teman-teman membaca terjemahan dari firman Allah ini, sangat menyentuh bahwasanya para penghafal Al-Quran nantinya mereka akan masuk ke dalam surga Aden bersama para pendahulu-pendahulunya, bersama pasangannya, bersama keturunan-keturunannya, yang mana nantinya malaikat akan menyambut kita dengan mengucapkan Salamun 'alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kesabaran yang telah kita coba selama menghafal Al-Quran. Dua saudaraku, di sini saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya bahwasanya kita harus berniat mulai dari sekarang
untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, karena sangat banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Lelah memang lelah, tetapi kenikmatan yang kita dapatkan itu sangat besar. Jangan ketika kita jadikan menghafal Al-Quran ini hanya untuk tujuan dunia, itu sangat kecil bagi Allah, itu sangat mudah bagi Allah. Yakinlah, jadikan Al-Quran, jadikan niat kita untuk menghafal Al-Quran ini sebagai tujuan akhirat. Di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi, ingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin memberikan mahkota kemuliaan kepada ayah dan ibu kita. Duhai saudaraku, yakinilah firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar ayat ke-17, 22, 32 dan 40. Antum bayangkan, Allah menyebutnya sebanyak 4 kali, bahwasanya Al-Quran itu telah Allah jadikan dengan semudah-mudahnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakkir. Allah telah menjadikan Al-Quran itu dengan semudah-mudahnya untuk dipelajari, untuk dihafal. Maka adakah kita yang mengambil pelajaran itu? Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu mudah dihafal oleh anak seumuran balita, pemuda seumuran seperti saya. Allah tidak pernah mengatakan seperti itu. Allah tidak pernah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu mudah dihafal oleh seorang hamba yang mempunyai fisik yang sempurna. Allah tidak pernah mengatakan itu. Karena saya yakin teman-teman juga sudah pernah, bahkan sering melihat mukjizat Al-Quran. Banyak orang yang sudah berusia 70 tahun, bahkan para sahabat-sahabat, banyak orang buta, orang tuli, orang bisu, orang yang lumpuh otaknya bisa menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena niat mereka untuk akhirat, karena niat mereka yang tulus benar-benar mencintai Al-Quran, karena niat mereka yang benar-benar tulus ingin memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua mereka. Jadi saya berharap semoga saya dan juga teman-teman semuanya yang sudah menghafal Al-Quran, semoga Allah berikan keistiqomahan untuk terus memurojaah hafalannya. Kepada teman-teman yang baru ingin memulai untuk menghafal Al-Quran, semoga Allah juga memberikan keistiqomahan untuk menghafalkan Al-Quran. Karena yakinlah, janji Allah itu pasti. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Biarlah kita berlelah-lelah, biarlah suara kita habis, merasa kekeringan di siang hari, merasa tidak dapat tidur lelah di malam hari. Itu tidak apa-apa, saudaraku. Karena yang Allah tawarkan itu surga. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pengingat bagi diri saya sendiri, dan teman-teman dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pelajaran yang ada dari yang saya sampaikan ini. Sungguh yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang salah datangnya dari saya sendiri. Marilah kita benahi negeri kita ini, Indonesia tercinta, dengan Al-Quranul Karim. Marilah kita selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Marilah kita bangkitkan kejayaan Islam. Marilah kita sejahterakan para penghafal Al-Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.